Ekspektasi orang-orang Kristen ini kayaknya terlalu lebay, terlalu berlebihan, terlalu ketinggian dengan menyamakan mujizat yang dilakukan zaman Yesus dengan mujizat yang dilakukan oleh pendeta-pendeta atau pastor-pastor zaman now. Kenapa mereka begitu sombong mengatakan in the name of Jesus is miracle, sementara kita di Islam itu istilah mujizat itu hanya dikenal oleh para nabi. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan menarik dengan judul Ustadz ini iri dengan pendeta dan pastor terkait mujizat kesembuhan in Jesus name. Sebelumnya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ekspektasi orang-orang Kristen ini kayaknya terlalu lebay, terlalu berlebihan, terlalu ketinggian dengan menyamakan mujizat yang dilakukan zaman Yesus dengan mujizat yang dilakukan oleh pendeta-pendeta atau pastor-pastor zaman now nih, kan? Kenapa mereka begitu sombong mengatakan in the name of Jesus is a miracle? Dari jam berapa Ibu nunggu? Saya tadi jam 6. Jam 6 ya? Jalan kaki dari rumah, nggak tahu, baru tahu ini. Ya. Percaya Bu ya? Iya, Tuhan Yesus insya Allah, sembuhkan. iya. Dari mana ini Pak? Bontang. Hah? Bontang. Dari Bontang Pak ya? Sudah di Balikpapan sejak kapan Pak? Tadi malam. Tadi malam ya? Berarti tadi sudah nunggu di sini. Ya. Dari jam berapa? Jam 7. Jam 7 pagi udah nunggu ya? Ya percaya Pak ya? Tuhan Yesus sembuhkan. Ekspektasi orang-orang Kristen ini kayaknya terlalu lebay, terlalu berlebihan, terlalu ketinggian. Sementara kita di Islam itu istilah mujizat itu hanya dikenal oleh para nabi. Hanya nabi-nabi yang bisa melakukan mujizat. Ya. Tidak ada ustadz, kiai, habaib, ulama, atau syekh yang bisa membuat mujizat. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan cari saya manusia biasa. Dialah Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih telah pulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ustadz yang satu ini berkata demikian. Ekspektasi orang-orang Kristen ini kayaknya terlalu lebay, terlalu berlebihan, terlalu ketinggian dengan menyamakan mujizat yang dilakukan zaman Yesus dengan mujizat yang dilakukan oleh pendeta-pendeta atau pastor-pastor zaman now. Kenapa mereka begitu sombong mengatakan in the name of Jesus is miracle? Sementara kita di Islam itu istilah mujizat itu hanya dikenal oleh para nabi. Hanya nabi-nabi yang bisa melakukan mujizat. Tidak ada ustadz, kiai, habaib, ulama, atau syekh yang bisa membuat mujizat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang perlu saya tandaskan kepada setiap kita, khususnya bagi orang-orang yang suka mencampuri keyakinan orang lain. Dalam konteks ini, ustadz ini membuat pernyataan yang kelihatannya bombastis, tetapi benar-benar meleset dari apa yang dimengerti dan dipercayai oleh orang-orang Kristen. Beliau berkata, ekspektasi orang-orang Kristen ini kayaknya terlalu lebay, terlalu berlebihan, terlalu ketinggian. Beliau berkata demikian terkait dengan mujizat yang dilakukan di zaman Yesus dengan yang dilakukan oleh para pendeta dan para pastor dengan menyebut in Jesus name.
Saya mau sampaikan kepada Bapak Ustadz yang saya hormati, ekspektasi atau pengharapan dalam kekristenan terkait dengan mujizat kesembuhan in Jesus name tidak ada yang terlalu ketinggian. Itu sudah merupakan bagian yang kita temukan dari data dan fakta Alkitab atau firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkait dengan pernyataan beliau yang menandaskan sementara kita di Islam itu, istilah mujizat itu hanya dikenal oleh para nabi. Hanya nabi-nabi yang bisa melakukan mujizat. Tidak ada ustadz, kiai, habaib, ulama, atau syekh yang bisa membuat mujizat. Saya tidak perlu mengomentari hal itu, karena itu adalah bagian dari keimanan, keyakinan, dan kepercayaan mereka. Kalau memang itu yang dimengerti dan dipahami, silahkan saja. Tetapi ketika itu dikaitkan atau dibuat semacam penilaian dan diarahkan kepada orang-orang Kristen, termasuk kepada para pastor dan para pendeta, saya kasih tahu, ini merupakan sesuatu yang salah kaprah. Karena tidak klop, tidak cocok dengan apa yang diyakini dan dipahami oleh orang-orang Kristen, bersumber dari data dan fakta Alkitab. Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada Ustadz yang saya hormati dan kasihi. Karena tentunya kita masih tetap saudara sebangsa dan setanah air. Saya akan tunjukkan bagaimana perspektif kekristenan tentang in the name of Jesus is miracle. Atau berdoa, meminta, berseru in Jesus name, di dalam nama Yesus. Ini adalah fakta-fakta yang kita bisa temukan begitu banyak di Alkitab. Jadi bukan karangan yang dibuat oleh orang-orang Kristen, termasuk pastor dan pendeta. Itu sebabnya ketika Bapak Ustadz yang satu ini berkata, kenapa mereka begitu sombong mengatakan in the name of Jesus is miracle? Ini bukan sebuah kesombongan. Ini fakta dan data Alkitab. Oleh karena itu, kepada saudara-saudaraku yang berkeyakinan lain selain Kristen, termasuk juga saya tujukan ulasan ini kepada saudara-saudaraku, orang Kristen, orang-orang percaya tubuh Kristus, gereja Tuhan, dimanapun berada. Saya perlu memberikan respon dan tanggapan bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab yang membuktikan dan menunjukkan bahwa orang Kristen tidak terlalu lebay, tidak terlalu berlebihan, dan tidak terlalu ketinggian. Ini hal yang memang seharusnya terjadi. Dan tentunya bukan oleh kehendak, kuasa, keinginan, kemauan manusia. Kenapa? Karena dalam konteks kekristenan, kita adalah hamba, budak, dulosnya Kristus. Kita hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan ketika kita melakukannya, Tuhan menyertai kita. Apa buktinya? Saya tunjukkan untuk kita. Markus 16 ayat 17 sampai 20 dikatakan demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru
Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih khusus kepada Bapak Ustadz yang satu ini, dan juga kepada orang-orang lain di luar keyakinan Kristen. Sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Yesus menyampaikan satu bagian kebenaran yang sangat eksplisit, di mana murid-murid tidak hanya disuruh untuk memberitakan Injil, tetapi di dalamnya juga ada penyertaan lewat tanda-tanda. Dikatakan di sini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Di sini ada kata akan, artinya itu terkait dengan konteks setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid diperintahkan memberitakan Injil. Tetapi jangan lupa, bukan hanya para rasul atau murid-murid saat itu yang dijamin oleh tanda-tanda yang menyertai ini. Karena apa? Karena kalimatnya berbunyi begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa saja yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tanda-tanda itu akan menyertainya. Di sini dikatakan yang pertama-tama, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Demi nama siapa? Demi nama Yesus. Ini janji penyertaan Tuhan kepada murid-muridnya kala itu dan kepada orang-orang percaya sepanjang sejarah segala abad. Apa yang terjadi? Apakah Yesus hanya menyampaikan pepesan kosong? Tidak, saudaraku. Buktinya ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bukankah ayat 17 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Pertama-tama, janji penyertaan tanda-tanda ini dialami secara langsung oleh para rasul atau murid-murid Yesus saat itu. Dan tentunya berlanjut sampai sekarang. Karena ada pernyataan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Saya perlu memberikan penekanan khusus terkait dengan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Demi nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan. Nama Yesus adalah nama yang membebaskan dari ikatan setan-setan. Nama Yesus adalah nama yang menyembuhkan. Nama Yesus adalah nama yang melepaskan kuasa-kuasa iblis setan dan kuasa-kuasa kegelapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan bukan hanya itu. Saya perlu sampaikan kepada kita. Beruntunglah, banggalah, bersukacitalah orang-orang yang telah terbuka percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, Lord, Kurios dalam hidupnya. Bahkan sebagai Juru Selamat yang menyelamatkannya dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima Yesus, Sang Firman yang telah nuzul turun menjadi manusia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya dalam nama Yesus, menerima Yesus. Di sini dikatakan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, termasuk kepada Ustadz yang saya hormati, saya mau sampaikan pada kesempatan ini, status manusia diubah dari hamba dosa, anak-anak dunia, menjadi hamba kebenaran dan anak-anak Allah ketika terbuka dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, termasuk di dalamnya yang percaya
dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, jadi ini bukan kata-kata sombong, bukan terlalu lebay, terlalu berlebihan, terlalu ketinggian. Karena memang status kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki power, dunamis, exousia, kuasa. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita diangkat menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaannya. Status kita sebagai anak-anak Allah tidak mungkin tidak memiliki apa-apa. Pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Apalagi nanti kalau kita masuk kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata kuasa di situ dunamis. Perbuatan yang supranatural, perbuatan yang besar, perkara-perkara besar, dunamis, dinamit. Saudara dikasihi Tuhan, kalau pemerintah kita mau membuka jalan baru dan di depan itu ada gunung batu yang besar, maka batu yang besar itu dipecahkan dengan memakai dinamit. Dinamit bisa meledakkan batu yang besar. Gambaran itu tidak mungkin tepat 100%, tetapi paling tidak memberikan pengertian kepada kita betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus itu ketika menaungi melingkupi hidup kita. Tetapi jangan lupa Bapak Saudara, semua ini dipakai untuk tujuan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia, serta seturut dengan kehendak Sang Pemilik kehidupan kita. Tetapi kalau dikatakan terlalu lebay, terlalu berlebihan, terlalu ketinggian, bahkan kenapa mereka begitu sombong mengatakan in the name of Jesus is miracle. Ini bukan terlalu sombong, ini memang konsep pengertian doktrin ajaran yang tertera dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ulasan ini begitu luas dan mendalam, saya akan membuat dalam 2 sesi. Saya berharap Bapak Ibu Saudara memiliki minat yang sangat tinggi untuk mendalami ulasan ini, sehingga pengertian pemahaman kita semakin luas dan mendalam tentang kuasa nama Yesus. Kiranya apa yang telah saya sampaikan dapat memberi inspirasi, dan bagi saudara-saudaraku sesama orang percaya tubuh Kristus Gereja Tuhan, doa dan harapan saya kita makin diteguhkan dan dikuatkan. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan, nama yang membebaskan, nama yang melepaskan, nama yang memulihkan, dan juga nama yang menyembuhkan. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.